nasihat yang diberikan agama kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Sekarang saya tanya, yang paling dekat dengan kita, suami kita atau Allah? Allah. Suami kita atau Allah? Allah. Baik nggak hubungan kita sama suami? Baik. Kalau hubungan kita sama Allah baik apa enggak? Baik. Tahu dari mana? Siapa yang ngasih tahu? Diri sendiri. Beneran baik apa dibuat-buat baik? Beneran baik. Berusaha dan lebih baik. Nah, hubungan kita yang paling kita perbaiki pertama kali adalah hubungan kita kepada Allah. Di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah dijelaskan bahwasanya Allah itu memiliki musuh, yang dimana musuh itu kalau memiliki dua sifat, ya. Yang pertama sifat gurur, yang kedua adalah sifat tamani, ya. Allah memiliki yang namanya musuh, ya. Musuh Allah itu adalah orang-orang yang memiliki sifat gurur dan memiliki sifat tamani. Tahu sifat gurur itu apa? Hah? Nggak tahu. Sifat tamani tahu? Ibu-ibu di sini musuh Allah apa teman Allah? Teman. Teman. Musuh Allah, teman Allah atau hamba Allah? Hamba Allah. Kalau teman mau bareng. Orang pertanyaannya dua. Jangan ikut saya, kalau saya sesatin ibu-ibu itu sesat saya. Gak ada pikiran gila nanti. Oh. Enggak ada pikiran. Ya. Jadi kalau misalkan kita yang namanya hubungan sama Allah, kita harus perbaiki. Jangan sampai kita menjadi yang namanya musuh Allah. Musuh Allah itu yang mana? Yang paling bahaya adalah orang yang memiliki sifat gurur. Ya. Orang yang ahli maksiat itu musuh Allah atau bukan? Musuh Allah. Musuh Allah. Musuh Allah atau bukan? Musuh Allah. Bukan termasuk musuh Allah. Kenapa? Karena orang yang masih maksiat itu masih ada potensi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia maksiat, ngelakuin hal-hal yang ditentang sama Allah, tapi bukan berarti menjadi musuhnya Allah. Sama halnya kayak kita manusia, al-insanu mahalun khotowa bisya. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ya ketika kita maksiat ya berarti ya memang kita lumrahnya adalah sebagai seorang manusia itu ya berbuat kesalahan. Ya kalau kita melakukan maksiat juga bukan memang dibenci sama Allah, tapi bukan termasuk bagian daripada musuh Allah. Kalau musuh Allah tuh yang namanya musuh tuh apa sih? Berantem. Ya kalau musuh itu berantem. Kalau orang ahli maksiat bukan termasuk musuhnya Allah, tapi yang termasuk musuhnya Allah adalah al-gurur. Tahu gurur itu apa? Nggak tahu? Al-gurur itu adalah yusaddiqu bima syai'in al-khata'. Membenarkan sesuatu yang sifatnya salah. Itu adalah al-gurur. Contohnya saya makan, contohnya saya ngelawan suami, ngerasa dirinya itu benar, ngerasa dirinya itu masuk akal, ngerasa dirinya lebih pintar daripada suaminya. Padahal ngelawan suami itu secara syariat hukumnya adalah haram. Maka ketika dia berpikiran bahwasanya maksiatnya itu maksiat yang benar, maksiatnya itu adalah maksiat yang tidak salah, maka dia termasuk musuhnya Allah. Jadi konteks gurur itu adalah ketika kita itu membenarkan sesuatu yang salah dan kita lakukan. Ibu-ibu maksiat, katakan maksiatnya apa ya? Seumpama maksiatnya mencuri, seumpama nih ya. Tapi mencurinya terpaksa, mencurinya karena tidak ada pilihan lagi, mencurinya karena tidak punya hal yang bisa dilakukan lagi, akhirnya sampai mencuri.
tapi menyalahkan perbuatan pencurian, maka bukan termasuk yang namanya guru. Tapi yang termasuk dengan guru adalah ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, tapi kita ngerasa kemaksiatan itu atau kesalahan itu termasuk yang benar. Itu termasuk dosa, itu termasuk adalah sifat yang menjadi sifat yang Allah memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita hilaf, kita mungkin nggak sengaja atau tidak bisa melawan daripada hawa nafsu kita melakukan kemaksiatan, jangan sampai kita meyakinkan bahwasanya kemaksiatan kita itu adalah suatu kebenaran. Minimal hati kita itu menolak, minimal akal kita itu juga menolak bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Ya. Soalnya zaman sekarang, apalagi di zaman fitnah, banyak ulama-ulama yang bikin fatwa, yang bikin dalil, yang bikin apa segala macamnya dipelintirkan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan dirinya sendiri, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang ini adalah orang-orang yang dimusuhi, orang-orang yang termasuk memiliki sifat permusuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia membawa sesuatu yang benar, tapi sebenarnya itu salah. Kira-kira kalau misalkan ada orang nih ngomong ya, seumpama bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Nabi untuk sesuatu yang sebenarnya salah, kira-kira durhaka atau tidak? Hah? Durhaka atau tidak? Dia bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Nabi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diajarkan Allah dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kira-kira su'ul adab apa tidak? Su'ul adab. Su'ul adab. Nah, makanya ini termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena dia membawa kebenaran, membawa kesalahan atas nama kebenaran. Jadi seolah-olah mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi, padahal dia cuma ngomong buat dirinya sendiri. Banyak orang kayak gitu. Banyak. Dan kebanyakan yang begitu tuh perempuan. Iya. Ngerasa benar. Enggak. Pejabat yang perempuan. Ya. Karena suka merasa dirinya itu paling benar. Ya. Kalau misalkan kita merasa diri kita jadi jangan pernah merasa diri kita itu benar di dalam sesuatu yang salah. Itu bisa menjadikan diri kita termasuk daripada musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan maksiat, ya sebisa mungkin maksiat itu jangan yang sampai kita membenarkan maksiat itu. Kayak seumpama kita maksiat mukulin anak yatim atau tendangin anak yatim, kita ngerasa benar, nah itu tidak diperbolehkan ya. Ya meskipun kita itu meskipun kita itu melakukan maksiat, setidaknya jangan sampai membenarkan kemaksiatan yang kita lakukan. Ibu-ibu di sini kayak gitu apa enggak? Suka ngebenerin kesalahannya? Iya. Hah? Iya. Suka ngebenerin kesalahannya enggak? Iya. Misalkan ibu-ibu ini salah nih sebenarnya nih, tapi ya ngotot gitu, maksudnya yang bodoh amat yang ini segala macam. Kayak kira-kira begitu apa enggak? Iya. Berarti termasuk Hah? Berarti termasuk apa? Termasuk musuhnya Allah. Yang bilang ibu sendiri ya, bukan saya. Terus yang kedua, yang sifat yang menjadi sifat daripada musuhnya Allah adalah at-tamani. Ya. At-tamani itu apa? At-tamani itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Contoh, ya Allah, saya kok nikah sama suami saya sekarang hidupnya gini banget ya. Coba aja dulu saya nikahnya sama si itu. Nah ini kan ngapain ya ngarepin sesuatu yang udah lewat, kan nggak mungkin datang lagi, kan nggak mungkin terjadi lagi. Ya Allah, kok sekarang saya begini banget ya hidupnya ya.
Coba aja dulu waktu masih muda saya suka Sama dia. iya apa segala macam. Nah, Allah mengharapkan sesuatu yang tidak bakal terjadi, yang tidak bakal mungkin datang itu adalah sesuatu yang menjadi dirinya adalah musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ibu-ibu pernah nggak mengharapkan sesuatu yang nggak bakal mungkin terjadi? Pernah? Sering? Harap kurus tapi nggak bisa. Ya kalau berharap kurus mah masih bisa kurus manusia. Nyopet. Lah nggak mungkin nggak bisa kurus kalau ya masih bisa kurus. Semangat semangat. Jadi jangan sampai kita itu mengharapkan sesuatu yang di luar kapabilitas atau kapasitas kita. Wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasnya. Ya. Kapabilitas kita begini, kapasitas kita begini, tapi kita pengennya itu apa segala macam itu Allah tuh paling tidak suka hal-hal tersebut. Nah, tadi ibu-ibu pertama ngomong memiliki sifat gurur, ya. Terus kedua juga memiliki sifat tamani. Berarti dua-duanya ada ya. Berarti kira-kira gimana? Jadi musuhnya Allah atau tidak? Jadi musuhnya Allah atau tidak? Enggak. Satu aja termasuk, apalagi punya dua sifat. Makanya kalau misalkan kita doanya kadang suka datangnya belakangan apa segala macam itu ya begitu. Karena yang doa ibarat kata gini, ibu-ibu kalau misalkan kita punya musuh nih ya, kita punya musuh. Kalau musuh kita itu minta bantuan ke kita, kira-kira bakal kita kasih apa enggak? Kasih. Allah. Tetangga kemarin tetangga bilang udah kayak gitu. Kasih itu udah itu benar. Nah kalau kita datang seminta sama Allah tapi sebagai musuhnya Allah, maka doanya pun sulit untuk yang namanya bisa diijabah. Ya meskipun sebenarnya semua doa pasti diijabah ya, tapi maksudnya itu kalau kita datangnya pun sebagai statusnya bukan sebagai hambanya Allah, tetapi sebagai musuhnya Allah, maka jauh lebih sulit lagi untuk bisa mendapatkan daripada apa yang kita hajatkan atau apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min. Maka ya tadi yang saya bilang, kalau maksiat pun saya nggak bisa bilang ngomong jangan maksiat ya, karena kita kan manusia juga ya. Maksudnya setidaknya tuh kalau maksiat tuh masih dipikir itu. Kalau bisa ya ditinggalkan. Kalau nggak bisa setidaknya jangan dibenerin kemaksiatannya. Ya, setidaknya jangan dibenarkan. Kalau dibenarkan berarti kita termasuk daripada orang-orang yang memiliki sifat daripada musuhnya Allah. Udah jam segini nih. Ini baru Allah doang, belum kitabnya, belum rasulnya, belum. Oke, mungkin ada pertanyaan? Karena sumber